wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keluangan waktu, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dan serta karunia lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan atau kajian ulumul Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan nasikh mansukh, terkait pengertian macam-macam serta dan urgensinya. Singkat saja, pengertian secara etimologi, ya, nasikh dan mansukh merupakan bentuk perubahan dari kata nasakh, itu masdar dari kata kerja nasakh. Kata nasakh sendiri memiliki banyak makna, ya. Salah satunya ialah al-izalah, yaitu menghilangkan. Lalu kemudian at-tabdil, itu menggantikan. At-tahwil yaitu mengalihkan, dan juga an-naql atau mengutip, ya, atau memindahkan. Nah, dari definisi yang telah disebutkan tadi, di sini jelas bahwa nasakh mempunyai makna yang banyak. Akan tetapi di antara makna-makna yang disebutkan tadi, ya, yang paling mendekati kebenaran yaitu bermakna al-izalah, yaitu menghilangkan. Adapun secara terminologi, dalam pandangan Muhammad Abu Zahr Asy-Syafi'i dalam kitab Hayatuh wa Asrah wal Fiqhu jilid 2, beliau menyatakan bahwa nasikh atau mansukh itu mengangkat atau menghapuskan sesuatu dan menetapkan yang lain pada tempatnya. Dalam kalimat lainnya ialah mengangkat atau menghilangkan hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Disebutkan kata hukum di sini karena memang menunjukkan prinsip bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh, tidak termasuk yang dinasakh. Jadi dan nasikh dalam hal ini adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian dan juga menghilangkan amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya. Nah, dalam terminologi hukum Islam atau fikih, hukum yang dibatalkan namanya mansukh, ya, sedangkan hukum yang datang kemudian atau yang menghilangkan atau yang menghapus disebut nasikh. Berikutnya ada pola yang bisa kita lihat dalam nasikh mansukh, ya. Pertama, ada pola Al-Quran dengan Al-Quran. Berikutnya ada Al-Quran dengan As-Sunnah, pola nasikh mansukhnya. Ada Sunnah dengan Al-Quran, dan yang terakhir adalah Sunnah dengan Sunnah. Nah, ini kemudian masuk ke dalam jenis-jenis nasikh mansukh, gitu, ya. Jadi jenis yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Nah, ini kita bisa dapati dalam Al-Quran. Yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Jenis ini tentu ada dua macam atau dua bentuk, ya. Bentuk yang pertama adalah Al-Quran dinasakh oleh hadis ahad, ya, yang dalam hal ini jumhur ulama menolak. Kedua, Al-Quran dinasakh oleh hadis mutawatir. Dalam hal ini tentu diterima oleh para jumhur ulama kecuali Imam Asy-Syafi'i. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 180, ya, kutiba alaikum idh hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara baik, ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Ayat di atas kemudian dimansuh oleh hadis Rasulullah SAW
Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi seorang waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini jenis yang kedua. Nah, jenis selanjutnya itu nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Nah, ini jenis demikian dibolehkan oleh jumhur ulama, sebagaimana masalah sholat menghadap Baitul Maqdis ya, yang ditetapkan dengan as-sunnah, dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini kemudian dinasakh oleh Al-Quran ya, dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 140. Qad nara taqarruba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha, dan seterusnya. Dan yang terakhir jenis nasakh mansukh yaitu as-sunnah dinasakh oleh as-sunnah. Seperti itu. Yang dalam hal ini ada 4 model, ada 4 bentuk. Pertama, hadis mutawatir dinas oleh hadis mutawatir. Bentuk yang kedua yaitu hadis ahad dinas oleh hadis ahad. Bentuk yang ketiga, hadis ahad dinas dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat yaitu hadis mutawatir dinasakh dengan hadis ahad. Pola pertama, kedua, dan ketiga diterima oleh jumhur ulama, sedangkan pola yang terakhir ditolak oleh jumhur ulama. Contoh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tentang ziarah kubur yang dulunya dilarang kemudian diperbolehkan. Kuntu nahitukum ya, an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ya, saya telah melarang, kata Rasulullah, saya telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ingatlah, berziarahlah kuburlah kalian semua. Itu salah satu contoh jenis nasakh mansukh yang keempat. Yang berikutnya adalah hal yang berkaitan dengan macam-macam nasakh dalam Al-Quran. Ada tentu ini dari segi bacaannya. Nasakh dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus. Jadi yaitu bacaan atau tulisan ayat. Tulisan ayat tidak ada lagi termasuk hukum ajarannya telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Misalnya penghapusan ayat tentang keharaman kawin dengan saudara satu susuan karena sama-sama menetes pada atau menyusui pada seorang ibu dengan 10 kali susuan dengan 5 kali susuan saja, misalnya seperti itu. Itu macam-macam Al-Quran, nasakh dalam Al-Quran. Yang berikut ada nasakh hukumnya tanpa menasakh bacaannya. Jadi menghilangkan hukumnya tapi tanpa menghilangkan bacaannya. Dari kalau tadi yang awal itu lebih kepada menghilangkan segi bacaan dan hukumnya sekaligus, nah yang kedua menghilangkan hukumnya tanpa menghilangkan bacaannya, yaitu tulisan dan bacaannya tetap dan ada, boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Ya, Bapak Ibu bisa mendapati macam ini dalam surat Al-Baqarah ayat 240 tentang istri-istri yang dicerai suaminya lalu beriddah selama 1 tahun dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama iddah 1 tahun. Nah yang terakhir yaitu menasakh bacaan tanpa menasakh hukumnya. Bacaannya dihilangkan tapi hukumnya tidak dihilangkan, yaitu tulisan ayatnya sudah dihapus, sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, ya, orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina maka rajamlah keduanya, itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Nah itu seputar macam-macam nasakh dalam Al-Quran. Berikutnya bagaimana cara kita untuk mengetahui nasakh ya. Ada beberapa hal di sini, ada 6 poin ya cara kita untuk mengetahui nasakh. Tentu yang pertama adalah cara mengetahui nasakh itu adanya petunjuk dari Al-Quran tentang adanya petunjuk nasakh ya, seperti itu. Dan memang ini perlu kajian yang lebih dalam. Nah yang berikutnya adalah yang kedua, adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW perihal pernasakhan gitu ya, seperti itu. Nah,
Dan ini juga dikuatkan oleh sahabat-sahabat yang saat itu mungkin menyaksikan atau melihat penasahan tersebut. Yang berikutnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW, ya. Seperti perajaman yang dilakukan kepada sahabat Ma'iz dan tidak menderanya. Nah, hal ini menasah pernyataan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan apabila seorang laki-laki yang telah beristri atau menikah berzina dengan wanita yang telah menikah, maka didera 100 kali dan dirajam dengan batu. Seperti itu. Yang berikutnya yang keempat yaitu kesepakatan ijma para sahabat bahwa ayat atau dalil ini adalah an-nasikh dan dalil itu adalah mansukh. Nah, seperti halnya penasahan puasa tanggal 10 Muharram atau hari-hari Asyura dengan puasa Ramadan, dan penasahan hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dengan kewajiban zakat. Yang kelima yaitu penukilan yang dilakukan oleh seorang rawi dari sahabat bahwa salah satu dari dua hukum tentang sebuah permasalahan lebih didahulukan daripada hukum yang lainnya karena tidak memiliki peluang untuk melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Dan yang terakhir, cara mengetahui nasakh dalam Al-Quran yaitu cara mengetahui nasakh, ya. Yang terakhir itu keberadaan salah satu hukum dari dua buah hukum merupakan hukum syariat, sedangkan hukum yang lain yang lebih mirip atau cocok dengan adat pada zaman dulu, maka hukum syariat menasakh adat tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ada pendapat para ulama tentang nasakh. Ada dua golongan atau dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang menerima dan yang kedua adalah pendapat yang menolak, ya, seperti itu. Ini mungkin lebih digambarkan secara umum saja, walaupun memang kalau detail lagi itu lebih pada pendapat secara rasional gitu, ya. Terus juga nakalnya misalnya seperti itu. Nah, pendapat ulama yang menerima nasakh, ya, tentu jumhur ulama menyetujui adanya nasakh, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam lainnya. Di antara argumentasi atau pandangan yang kuat yang mereka kemukakan itu untuk mendukung pendapat ini adalah adanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, dan surat An-Nahl ayat 101. Al-Baqarah ayat 106 dan surat An-Nahl ayat 101. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik dan atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Sedangkan yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 101, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, ya, Allahu a'lam bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun, ya. Dan apabila kami menggantikan suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, maka berkata sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja, sebenarnya kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, ini argumentasi menjadi dalil argumentasi yang dikedepankan oleh para ulama yang menerima nasakh tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu ulama yang menolak nasakh, ya. Di antara ulama yang menolak adanya nasakh adalah Abu Muslim Al-Isfahani. Ia kemudian juga diikuti oleh beberapa ulama mutaakhirin. Argumentasi yang dikedepankan atau dikemukakan oleh mereka adalah bahwa jika di dalam Al-Quran ada nasakh, maka artinya Al-Quran ada yang salah atau batal, gitu, ya. Padahal Al-Quran sendiri tidak ada kesalahan atau kebatalan, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah dalam surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Seperti itu. Di balik perbedaan pendapat terkait nasakh dalam Al-Quran oleh para ulama, tentu ada hikmah dan manfaat yang kita dapati.
sebagai pembelajar ulumul Quran ya. Yang pertama yaitu terciptanya kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan kondisi sosio-kultural ya, seperti itu. Yang kedua adanya menunjukkan adanya proses syariat. Nah, dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya. Dan yang ketiga menguji pada mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan. Dan yang terakhir adanya tujuan kebaikan dan kemudahan para umat. Jika nasikh lebih berat ada kebaikan bertambahnya pahala, dan jika lebih ringan berarti ada tujuan memudahkan dan ringankannya. Kiranya itu seputar paparan singkat seputar nasikh mansukh ya. Tentunya kita dapat mempelajari lebih lanjut dari beberapa literatur atau bacaan yang berkaitan dengan nasikh mansukh. Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang keliru atau salah ini datangnya dari saya pribadi. Tentu perlu dan masih perlu belajar lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Terakhir mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan,